Lillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'in ala malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il 'amilin syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhususanillah Bahi Najmuddin wa zawjati wa Bahi Sudi wa zawjati wa Bahi Sofari wa zawjati wa Bahi Hamdari wa zawjati wa Bahi Yainul Hadi wa Bahi Mubarak wa Bahi Waling Alitiya binti Firtasuhi Najmuddin wa ila hadratir ruhi Mama Hajjah Latifah binti Bahi Najmuddin wa ila hadratir ruhi Hajjah Mustaqimah wa ila hadratir ruhi Ning Atina binti Ulillah wa ila hadratir Syafil Anam Mashkur wa ila hadratir ruhi Jami' arwahi man khadra fi hadzal majlis lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi Bapak Mat Sairi wa zaujati wa Bapak Sugiman bin Kasirin wa Ibu Tialistiana Sari wa khususan Bapak Soleh wa ila ruhi Pak Ali Reja wa zaujati Suma ila rohi Pak Kastadi wa zawjatih wa ila suma ila rohi Mbah Kasem lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل البركة بالمناسبة تفسير جلالي دورة خاصة Mas Swastika wa ahli baitih Summa nahnu jami'an man hadra fi hadzal bait majlis mubarak lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الفاتحة إلى إمام محالي جلال الدين رحمه الله وإمام سيوطي رحمه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر وللمؤمنين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah sampai juz 2 ya, mengawali juz 2, yaitu ayat 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Alhamdulillah, sampai ayat ini, alhamdulillah ini adalah awal dari juz 2, pertengahan surat Al-Baqarah, pertengahannya, subhanallah. Yang mudah-mudahan kita sampai di sini, jangan sampai hanya sampai di sini yang saya maksud, istiqomah selalu sekuatnya. Allahumma amin. Mari kita ucapkan bersama-sama sebelum membaca kitab, kita tabarukan dengan Sayyidina al-Kiram, guru besar kita Al-Maghfurlah Mbah Najmuddin, yaitu pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan. Monggo kita sama-sama ucapkan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Karena tasalsul ya, karena doa ini selalu ditekankan afdolnya kita ucapkan sebelum baca kitab. Masih ingat nggak dulu ketika Abah Yai Haji Maulan juga menekankan seperti itu. Saya juga mengingat guru besar kita dawuh seperti itu. Ya mari kita selalu bareng-bareng laksanakan. Saya dipaham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum al-ayah. Sayaqulu Arab podo ngucap. Nah ini huruf sin berarti bimana akan. Arab ngucap, Arab podo ngucap sapa as-sufaha'u piro-piro wong kang lemah akale. Apa yang dimaksud mana sufaha? Ai al juhalu, tegese piro-piro wong kang bodoh. Minan nasi, saking menungso. Siapa itu yang dimaksud nas? Manusia itu al yahudu, wong-wong Yahud, wal musyrikina lan wong-wong musyrikin. Apa perkataan orang-orang Yahud dan orang-orang musyrikin? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ma ing iku apa wallahum padha mengo sapa wong-wong mukmin. Mengo itu berpaling nggih.
ai sayun tegese suci-wici sorofa mengalihkan sapa Gusti Allah an nabiyya ing nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal mukmini lan pira-pira wong mukmin kabeh mengalihkan atau berpaling nang kiblatihim saking kiblate wong-wong mukmin allati ya kiblat kanu kang padha ana sapa wong-wong mukmin alaiha ing atase kiblat ala istiqbaliha ing atase madhep ha ing kiblat bis salat ing dalam salat wa ya kiblat iku Baitul Maqdisi Baitul Maqdis itu Yerusalem kalau yang sekarang itu di Palestina wal ityani lan utawi nekaaken bisine kelawan huruf sin nggih menika wau dawuh sayaqulus sufaha huruf sin yang temempel wonten ing kalimah yaqulu sayaqulus sufaha dalan nuduhaken alal istiqbali ing atase zaman yang akan datang iku minal ikhbari saking habar bil ghaibi kelawan perkara kang gaib pun kalau wasri niki paham mboten niki ayat niki maksudnya sudah saya baca begini dereng nggih nggih pun nanti tafsirannya yang detail saya jelaskan kalau seriin kul dawa sapa sira Muhammad lillahi iku namung kagungane Gusti Allah al masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon ay al jihad tegese pira-pira arah kullu hai sedane jihad atau arah payak mulu mengko dawuh sapa Gusti Allah bitauji kelan madhep ila ayyi jihadin maring ndi-ndi jihad sa'a mengko ngersakan sapa Gusti Allah la i'tiradin ora iso menentang alih ngate Gusti Allah yadi paring hidayah sapa Gusti Allah man ing wong yasa kang ngersakan sapa Gusti Allah ing man ai hidayatahu tegese maringi hidayah sapa Gusti Allah ing man ila siratin maring dalan ai tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg atawa lurus ai dinil islami tegese agama Islam ai wa minhum tegese utawi saking ya kowe mukminin kabeh antum dalla ala hadza nah niki mungkin terasipun ayat apa yang dimaksud firman Allah ini sayaqulus sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha al ayat maksudnya adalah Allah berfirman akan datang atau nanti akan ada nas atau orang yang dimaksud nas di sini adalah Yahud dan musyrikin itu berkata nas ini adalah di sini saya kulut sufaha siapa sufaha itu orang-orang yang lemah akalnya ai juhal atau orang-orang yang bodoh berkata ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha itu adalah ucapannya orang-orang Yahud dan musyrikin. Apa artinya mawallahum? Jadi kenapa kalian wahai orang-orang mukmin kok mengalihkan kiblat yang tadinya kalian menghadap Baitul Maqdis? Di sini dijelaskan wahya Baitul Maqdis kok terus beralih menghadap itu jadi meninggalkan kiblat Baitul Maqdis Yerusalem terus menghadap ke Ka'bah. Mari kita jelaskan dulu apa yang dimaksud sayaqulus sufa di sini wal idyani bisin dallah alal istiqbal. Jadi perlu diketahui kandungan ayat ini sebenarnya panjang sekali walaupun hanya beberapa dawuh kalimat Allah satu ayat ini. Kalimat sayaqulu atau wal ityanu bisin
itu di makna sin itu di mana akan datang, akan atau cara Jawanya itu artinya orang-orang Yahudi dan musyrikin itu belum berucap. Paham belum? Sebentar. Bukan mau berucap. Ia mau berucap pada suatu saat nanti. Itu artinya begini. Yaudah kita ambil poinnya dulu biar paham. Ayat ini menjelaskan isi kandungannya adalah bahwa Allah Maha tahu yang akan datang. Satu, yaitu sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum al ayat. Itu artinya kalimat ini belum diucapkan oleh orang Yahudi dan musyrikin. Itu artinya Allah Maha mengetahui suatu hal yang akan datang. Tafsirannya di sini adalah alal istiqbaliha. Di sini adalah dari huruf sin dallah alal istiqbal minal ikhbari bil ghaib. Itu artinya isi kandungan Al-Quran ini salah satu poin utama adalah Allah Maha mengetahui zaman yang akan datang walaupun itu belum terjadi. Nanti kita tafsir perincinya dulu. Tafsir perincinya nanti. Yang kedua adalah bahwa ayat ini mengandung arti ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, poin ketiga ayat ini menjelaskan bahwa Allah Maha mempunyai kekuasaan kebebasan untuk yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Punya kekuasaan siapapun yang dikehendakinya. Mari kita tafsir secara terperinci. Allah berfirman kepada Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau nggak diperinci kayaknya jenengan juga belum nyampai ini. Bukan ada yang mau mewakili saya sini maju ke depan. Itu Gus Mufid atau siapa itu? Gus Mamun, monggo, ahlan wa sahlan. Itu kan udah poin dasarnya udah saya jelaskan. Monggo diterperincikan lagi. Monggo ada enggak? Pak Carsono mau praktek nang kelapa sawit. Monggo dipentok Pak, siap-siap lho jenengan. Mantune Pak Iya yo kudu siap lho. Wong aku sudah Pak mantune Pak Iya ya. Kudu siap kok. Selanjutnya, apa maksud Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, memberitahu kepada Nabi Muhammad nanti akan ada ucapan dari orang-orang Yahud dan orang-orang musyrikin. Mereka akan mengucapkan apa? Ketika Allah berfirman sorofa an-nabiyya tadi, sorofa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jadi yang mengalihkan sholat tadinya menghadap Baitul Maqdis dialihkan, dirubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Mari saya perinci lagi biar paham lagi. Kenapa kok memakai wal ityani bisin? Kenapa kok memakai huruf sin? Akan datang itu artinya kan belum diucapkan, belum terjadi. Begini. Ini menunjukkan kalau bagi orang yang akalnya tidak lemah pasti harus cerdas. Gini apa betul? Ketika ayat ini Allah sudah berfirman kepada Nabi Muhammad, engkau nanti ada umat yang berucap demikian. Wahai Nabi Muhammad, ucapannya apa? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kenapa kalian wahai orang-orang mukmin kok kayak wong bingung? Tidak punya pendirian. Waktu di Mekah kalian menghadap Ka'bah, ketika hijrah ke Madinah kalian menghadap Baitul Maqdis. Dalam hadisnya itu kurun waktu 16 bulan atau 17 bulan. Kenapa sekarang kok beralih lagi menghadap ke Ka'bah? Apakah kalian wahai orang-orang mukmin, kalian yang umat yang tidak punya pendirian? Secara logika, cara jenengan bener gak kalimat seperti itu? Secara logika loh, cara wong awam dia bener. Seolah-olah orang mukmin atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seolah-olah tidak punya pendirian. Wong masalah agama kok kayak godolanan.
sing mulai difirmankan atau didawuhkan menghadap Ka'bah, hijrah pindah tempat menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan arah itu alhamdulillah, makanya di sana di Madinah di Harrah Wabrah kalau nggak salah itu, saya alhamdulillah saya juga udah pernah ziarah ke sana. Itu ada masjid namanya Qiblatain. Saya udah ke sana dan saya tahu sendiri, alhamdulillah itu rezekinya saya bisa berziarah masjid-masjid bersejarah. Itu Masjid Qiblatain aslinya namanya adalah, sebelum dinamakan Masjid Qiblatain, adalah Masjid Bani Salamah, karena yang punya tanah itu adalah Bani Salamah. Ketika Nabi Muhammad SAW beserta umatnya di situ sholat lagi menghadap Baitul Maqdis, ketika Nabi Muhammad SAW, karena beliau dalam hatinya terlalu cinta menghadap ke Ka'bah, makanya di saat menghadap Baitul Maqdis beliau doanya ke langit sambil berdoa, ya Allah, sebenarnya saya itu lebih cinta menghadap Ka'bah. Di saat itulah Allah berfirman, turun ayat suruh merubah jihad atau arah yang ke Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Nah, itu sejarah Masjid Qiblatain. Insya Allah nanti kalau jenengan semuanya bisa naik haji atau setidaknya umrah, Allahumma, insya Allah sampai bisa mengunjungi berziarah ke, ya salah satunya itu Masjid Qiblatain, ada Masjid Quba. Alhamdulillah saya semuanya itu kan. Qiblatain sudah, Masjid Quba sudah, alhamdulillah. Apalagi Masjidil Haram An-Nabawi, dan ada Jabal Uhud di mana terjadi perang Uhud. Di situ ada pasalnya Abu Hamzah, pamannya Nabi yang gugur di situ. Dan alhamdulillah saya juga udah bolak-balik ke Jabal Uhud. Alhamdulillah. Ini untuk memotivasi supaya jenengan rajin nabung, men bisa jadi bisa munggah haji, bisa umroh. Allahumma amin. Nah, itu sedikit motivasi, bukan pamer. Jadi innamal a'malu binniyat, saya itu. Saya niatnya cerita kayak gitu biar jenengan juga punya kesemangatan untuk memenuhi panggilan Allah di saat kalian mampu. Saya ucapkan lagi, saya doakan lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesempatan untuk berziarah ke Makkah Madinah. Allahumma amin. Kembali ke pembahasan, mari kita ngolah pikir. Ayo sambil ngopi. Dodemburi. Boleh hiji ngopi. Oh, jenenge kayak grup ngopi. Alhamdulillah. Kenek saya dijogna orang peka banget loh. Ujar-ujarnya aku orang nelak apa? Nggih Bun, terasakan. Nek jamaah monggo nek kula nggih. Ngormati mawon sing mriki monggo. Sinabi ngeses, sinabi ngopi. Tapi nggih ngopi ngolah niki tafsirannya apa? Saya ulus sufaha minan nasi ma wallahu al ayat. Jadi ayat ini mempunyai kandungan. Belum terjadi kenapa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wanti-wanti. Cara kasarnya ngomong Jawa, gue aja kaget engkau ngersampean, hei Muhammad, dibalik apa dirubah arah kiblatnya sugli sholat, engkau mesti anak wong Yahud dan musyrikin mengolok-ngolok tindakan kalian. Paham betul? Itu difirmankan oleh Allah. Apa yang tersimpan di sini itu artinya di saat nanti kejadian kiblat dirubah menjadi menghadap ke Ka'bah, pasti orang Yahud dan musyrikin itu ucapannya seperti itu. Wis nyantel urung jenengan? Nyantelnya gimana? Saya yakin belum. Sederhana tapi kudu diolah pikir maning. Terima kasih Tat kopinya. Terima kasih Mas Tiko. Artinya apa? Bahwa Allah menunjukkan, membuka mata kalian semua wahai umat makhluk di dunia, bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kitab yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Di saat orang Yahudi dan musyrikin itu belum berucap, tapi karena Allah sudah maha tahu masa depan, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, dibocorkan kalimat itu. Maka ketika orang Yahudi, ketika orang musyrikin mengolok-olok umat Islam atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika didhawuhi suruh berpindah kiblatnya ke Ka'bah, mereka masih berolok-olok. Maka terjadilah kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Kalau orang Yahudi atau orang musyrikin mau berpikir, sudah turun ayat ini, sudah turun, sayaqulus sufaha. Seharusnya kalau dia cerdas, kalau dia bukan sufaha, kalau dia bukan orang yang bodoh, seharusnya jangan berucap. Paham betul? Itu artinya ketika mereka berucap, sama saja mereka membenarkan ayat-ayat Al-Quran, mengakui ayat-ayat Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu maha benar. Pun mudeng dereng. Berarti ini dua masa sih. Dua masa gimana? Yang orang musyrikin itu kalau tidak berucap berarti tidak mempercayai Quran gitu kan. Tapi kalau dia berucap berarti mengakui bahwa ayat ini benar gitu kan. Sebenarnya begini, saya sangat gampang dipaham. Tapi ini memang dari masa pertama sebelum turun, sebelum diucapkan para musyrikin dan setelah diucapkan bahasanya jenengan. Ini bahasa sayaqulus sufaha. Ini Allah itu membocorkan atau berfirman kepada Muhammad, aja kaget loh. Engko anak wong Yahud musyrikin, kayak ngomongnya kayak gini, mengolok-olok kalian. Kalian udah kepribadian lah, udah pendirian lah. Wong agama kok dolanan. Intinya bahasa Allah berfirman kepada Nabi Muhammad itu membocorkan masa yang akan datang nantinya. Makanya istiqomah, nanti ketemu ayat selanjutnya bahwa betul di saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam difirmankan untuk, sebenarnya doanya Nabi Muhammad untuk apa ya? Untuk berpindah arah, maka sama Allah diijabah. Nah di saat itulah terjadi seperti itu, kaum Yahudi dan musyrikin mengolok-olok Nabi Muhammad beserta umatnya. Nah di saat itulah mereka tidak menyadari dengan ucapan mereka itu, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Kenapa kalian berpaling dengan kiblat kalian? Sebenarnya ini Allah membuka tabir bahwa mereka orang Yahudi, orang-orang musyrikin benar-benar orang yang subaha, bukan orang-orang yang cerdas. Kalau orang yang cerdas, kalau sudah tahu ada ayat kayak gitu, pasti tidak mau berucap seperti itu. Kalau nanti kalau berucap, itu artinya membenarkan ayat Al-Quran. Karena mereka akalnya bodoh, ya tetap berucap. Karena ketika kecerdasan, ketika kebenaran apa yang terjadi tapi dikalahkan oleh nafsu kepentingan, ya lupa, pasti kebenaran itu akan disingkirkan, kebenaran itu akan dihilangkan. Paham nggih? Terus sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Memang betul, Yahudi musyrikin itu tidak sadar nanti akan berucap seperti itu ketika terjadi pemindahan, pergantian arah kiblat. Mereka berucap seperti itu. Bu, jadi ketahuan ya, jadi ketahuan. Kita sebagai orang Islam pun jadi yakin bahwa firman Allah, keimanan kita semakin kuat. Makanya tadi itu poin kedua adalah ayat ini sebagai bentuk ujian bagi orang-orang mukminin agar tetap berpegang teguh, tetap iman, tetap tidak goyah dengan suatu olok-olokan orang-orang yang menentang kita. Ngaten. Mana dipaham ya? Nah itu poin yang pertama. Jadi Allah maha mengetahui
zaman-zaman yang akan datang. Udah maha mengerti itu udah tidak ada di atasnya lagi. Seterusnya, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Jadi kenapa di sini kau qul lillahil masyriq wal maghrib, tidak qul masyriq wal maghribu lillah? Mari kita tafsir rinci. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, hanya kepunyaan Allah lah arah jihad timur dan jihad kulon barat. Di sini tafsirannya ay al jihadu kulluha fayamuru bitaujihi ila ay jihadin sya'a li'tiradin alaih. Maksudnya adalah katakanlah wahai Muhammad bahwa arah timur, arah barat atau jagat wetan, jagat kulon, dan semua arah itu hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah, terserah Allah lah, wong Allah yang punya kok. Kan ngaten, fayamuru bitaujihi ila ayyi jihadin. Allah berfirman suruh menghadap kemanapun. Jawablah wahai Muhammad, terserah Allah, wong Allah yang punya. Kan ngaten. Jadi seluruh jagat wetan, jagat kulon, dan seluruh jagat adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kandungan dari qul lillahil masyriq wal maghrib? Itu mengartikan bahwa dunia dan seisinya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai jenengan kayak Gus Makmun mentang-mentang sawah ambak kok disit, oh bahasa mentang-mentang kok langsung amin. Ki bahasa mentang-mentang ditafsir lho, ngopi kok disit. Kiki lagi nggo contoh. Aja mentang-mentang sawah ambak, aja mentang-mentang karangane ambak, gue terus kelalen karo kancane. Ora lali ya alhamdulillah. Maksudnya apa? Bumi seisinya hanya milik Allah. Itu artinya manusia itu hanya ketitipan. Mulane perlu kita ketahui aslinya apa-apa nang dunia gue serba gentenan. Mulane jenengan dia sawah, dia karangan aja sombong disit, masih kok gentenan. Kang sampean kok langka temurun aring gentenan karo anake. Ndek omah ya gentenan kok karo anake. Mulane aja sombong disit, duwe mobil ya gentenan karo wong liya. Wong kadang-kadang ndek bojo ayu aja sombong juga. Bojo kayak bisa gentenan. Loh, kita temenan loh. Bisa jadi seumpama contoh ya, Mas Bejo bojone ayu banget, gembeleng banget, wis pokoknya langka kayak bojoku. Sedesa Jelang paling ayu dewek. Orang telet telung dina mati sak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata batire Bejo, Mas Bejo wis ngenten-ngenteni kapanane bojo langka. Ngenteni. Nah, Mas Bejo layat ya lo karo seneng karena duwe angan-angan kalimat gentenan. Ya wis iki ngono nangis-nangis Mbak Yu. Ngesuk tak parani nang aku. Gue itu artinya benar-benar bahwa dunia seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sifatnya hanya ketitipan. Tidaklah boleh sombong. Di situ dari nas dalam Al-Qur'an, qul lillahil masyriq wal maghrib. Maknanya kalimat lillah itu di depan. Bukan qul masyriq wal maghrib lillah.
Itu menandakan bahwa dunia sisinya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya ketitipan lah, orang usah sombong, orang usah mentang-mentang. Pok menendawa kalimat segitu itu kandungannya memang tafsirnya seperti itu. Cara macane wong, cara santri gede maca kul dawa sapa sira Muhammad lillahi iku namung kagungane Gusti Allah. Al masyriqu utawi jagat wetan wal maghribu lan jagat kulon ai kulluha dari sekabehane jagat. Itu artinya dunia dan seisinya hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga adalah yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Masih ada waktu 10 menit lagi. Karuan dinalis nyelaken malam semua aku sing ngurung nggih. Bali kang toko. Aku ya pengen nyelakna tapi dalan akeh bener mendelik bae. Jadi aku mau balik kang toko. Yang kon badatul gasik bocah lah. Tumben. Anakku sing cilik datang mendelik-mendelik. Ha langsung ditutup bae. Temenan gue. Mong kamar ditutup mong kamar wis ora sida iki. Nyimpun. Poin ketiga adalah yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Bahwa Allah Maha punya kehendak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, yaitu ila siratim mustaqim, memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nah di sini mari kita perincikan lagi yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Siapa sih orang yang diberi hidayah, yang diberi petunjuk ke jalan yang lurus? Ya pastinya Allah menjelaskan firman-Nya, yaitu jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, beserta tabi'in tabi'at, ya kan? Ulama, para ulama. Jadi al-ulama ul warasatul anbiya. Jadi di zamannya Nabi para sahabatnya itu yang cerita salsul. Nah karena sekarang kita termasuk umatnya Rasulullah, itu artinya kita mencontoh jalan yang lurus, yaitu jalannya para ulamaul warasatul anbiya. Bok mana jelas ya? Itu jalan yang lurus, shiratal mustaqim. Yaitu orang-orang yang mendapat kenikmatan, terutama ya alhamdulillah kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummati. Selanjutnya antum dalla ala hadza. Nah ini ayat selanjutnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi al-ayah. Ini ayat tengah-tengahnya surat Al-Baqarah. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan biwasilah kita mengkaji ayat ini pertengahan surat Al-Baqarah, karena perlu diketahui surat Al-Baqarah adalah punggungnya Al-Quran. Kekuatan. Punggung itu artinya kekuatan. Ayat yang sekarang kita bahas adalah tengah-tengahnya kekuatannya Al-Quran. Surat Al-Baqarah, yaitu tengah-tengahnya surat Al-Baqarah, yaitu 143 sampai akhir surat Al-Baqarah berapa? 286. Dibagi 2 berarti 143. Biwasilah kita bareng-bareng mengkaji atau mempelajari ayat ini, mudah-mudahan terutama buat keluarga besar Mas Swastiko juga dijadikan keluarga yang kuat, ummatan wasatan. Allahumma amin. Kalau kuat ummatan wasatan itu, ini tafsirannya panjang sekali. Kalau kita kaji ummatan wasatan, insya Allah jenengan sampai Al-Azhar pun insya Allah kajiannya sama. Kalau tafsir Jalalain itu sampai habis 30 juta. Kalau ke Al-Azhar satu semester berapa? 30 juta ya. Dikupas di Kulo Waslin Tabarukan. Tapi waktunya sudah
Jadi 5 menit ya, ringkasnya aja ya. Ini tabarukan nggih. Nggih. Tunggu namanya. Kinrin, ilmu tingkat tinggi gitu sembarangan. Ini Pak Haji lah. Bejane Mas Swastiko subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Wa kadzalika lan kaya mengkono uga. Ai kama hadaina. Tegese kaya ulih paring hidayah sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Enten apa? Kena rokok. Walah. Ujar kalau ngapain aku apa itu. Oh iya, ngawal ae. Kin. Janganlah dadakan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ya ummatal Muhammad. Hei umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangakum ummatan wasatan. Wah, aku tadi kelingan ngerape maning ge. Biyen nang kene bahas ngerap, nang kene ketemu ngerap maning, Mas Wastiko. Kum ummatan wasatan cara ngerap niku dhamirul muttasilun barizun. Ayo, sing bisa gendong tekan ciguling. Ayo, siapa sing bisa ngerap ge? Kum ummatan wasatan. Ayo Gus Mufid, guling ngerap kowe. Kum dhamirul muttasilun barizun. Mabniun ala sukun fi mahalin nasbin. Nah maf'ulul ummatan maf'ulul awal. Nggih. Nah terus wasatan maf'ulun tsani. Ya alhamdulillah sekelingan aku ngerape. Gitu tuh sombong lho. Kayak motivasi kok sing asih nyantri gawe men pada rajin ngaji. Sombong ya, men. Jadi kelingan kayak jangan saya suka kalau murni nih ngawas ngerap tambahin najmuddin al-maghfurlah. Alhamdulillah. Kan udah dikelingan. Nah terus janganlah dadakan sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Kum niku ya umatul Muhammad he umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadakan ummatan ing umat wasaton ing sedengan. Sedengan gue ya tengah-tengah. Oke. Ke kalimat wasaton mal muradu bi kalimah wasaton ke mendunia sekali ini menjadi trending topik dalam tafsir Al-Qur'an. Viral sekali ini kalimat wasaton ini yang ikhtilafnya wajar, tapi yang pastinya ummatan wasaton adalah umat yang terbaik. Ngaten intinya begitu. Tengah-tengah. Sedengan. Niki secakape nggih, penting poinnya saja gampang, nanti ngaji selanjutnya dibahas ulang. Niki untuk tabarukan, alhamdulillah di dalamnya Mas Swastiko, mudah-mudahan Mas Swastiko berikut keluarga besarnya, berikut kita semuanya termasuk ummatan wasatan. Allahumma. Nah ini tabarukan luar biasa ini. Kalau diterjemah murad tafsir ummatan wasatan, apa sifatnya umat itu? Wasatan yang tengah-tengah. Nah niki tafsirnya apa? Khiyaran. Kang bagus, itu baik sekali. Ayaudulan tegese ngadil. Jadi wasaton itu tengah-tengah, bagus, adil. Itu artinya kalau sudah bisa wasaton, kita termasuk umatan wasaton, umat yang sangat luar biasa. Khiyaran ya kebagusan. Ing pira-pira kebagusan ngaten. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Boleh niki poin-poinnya saja dulu ya. Gampang nanti kita terperinci lagi perjumpaan yang akan datang. Mari kita kupas, kita perincikan apa yang dimaksud wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan katakanlah wahai Muhammad, ingsun Allah, maksudnya Allah berfirman, saya menjadikan kalian semua wahai umatnya Nabi Muhammad. Itu artinya termasuk kita. Firman ini kita kena. Di sini tafsirannya kum ini domir muttasilun barizun. Kum ini tafsirannya ya ummatan Muhammad. Kita kan termasuk umatnya Muhammad. Gimana Bapak? Kita dijadikan ummatan wasaton. Kita jadikan umat yang
bagus sekali yang tengah-tengah. Nah sekarang mari kita perinci lagi apa yang dimaksud dengan tengah-tengah atau dengan sedang, tengah-tengah. Dan kita share di sini khiyaran audulan, sebaik-baiknya umat gitu maksudnya, yang adil. Sekarang begini, wasat. Begitu syariat Islam, kita sebagai orang Islam yang dimaksud tengah-tengah biar jenengan paham gini. Jenengan arep meng masjid karena jenengan wong tengah-tengah sedang-sedang. Kok jenengan over nang masjid bae ora gelem nyebet gawe. Itu artinya tidak adil. Nang kok anak bojone nang mas apa sih meloni astagfirullahaladzim. Ki maksudnya men paham. Men jenengan termasuk umatan wasatan, umatan yang sebaik-baiknya umat itu artinya harus tahu, harus adil. Jangan mentang-mentang merasa ahli ibadah nang masjid bae ora gelem nyebet gawe. Lagi jenengan nang masjid bae secara keadilan adil apa mboten? Mboten. Anak bojora ke rumah. Terus yang dimaksud wasatun yang lain lagi apa? Di saat jenengan seneng bola, sedina main bola baik. Adil apa mboten? Toklek sekilerika ora dia apa-apa. Karaoke baik. Ya ora bener mana. Itu artinya kita harus bisa masuk dalam segala lini tapi dengan catatan khiyaran audulan. Kita bisa masuk dalam segala lini tapi hal-hal yang kebaikan. Aja mentang-mentang dadi kiai ora gelem kembul karo wong tukang mabok. Aja mentang-mentang dadi kiai mandang sinis karo wong sing seneng nembang karaokean apa gue. Ki lagi duduk membela diri. Ki aku bahas masalah ummatan wasata. Itu yang dimaksud sedang tengah-tengah. Yang itu artinya kita bisa masuk ke dalam tengah-tengah kebaikan. Nah itu yang dimaksud ummatan wasatan. Itu tafsirannya. Itu saya alhamdulillah sudah studi banding dengan dosen Al-Azhar. Itu kalimat wasatan itu sangat luar biasa itu dalam tafsirannya itu. Ngaten. Dan juga mudah-mudahan Mas Wastiko juga termasuk ummatan wasatan yang bisa masuk dalam segala lini. Di LB teknisi dia bisa masuk ke teknisi. Dia di rolling dimasukkan ke fashion bisa masuk ke fashion. Dia di rolling kemasukkan ke security bisa jadi security. Jadi bisa dalam segala lini. Aja sing mau supir di rolling gudang orang gelem. Wah, berarti orang bisa masuk dalam segala lini kebaikan. Orang bisa umatan wasatan gue kurang ajar gue jenenge. Tempiling bae gue. Bun, itu sekedar contoh. Sekarang paham mboten umatan wasatan? Ben kita gulin jelasnya karo guluwean, tapi insyaallah nek jenengan cerdas dengan beberapa contoh saja sampai sudah paham. Insyaallah belum cerdas KPJ. Cerdas KPJ paham nggih? Jenengan nggon wis paham, jenengan bisa diadu karo ibaratnya Arab studi banding Al-Azhar sing semester telu Asiwani. Alhamdulillah. Bun, niku sekilas napa contoh penjelasan dari ummatan wasatan. Niku pertengahan. Mulai kula inget sekali niki ummatan wasatan. Mulai kula tanpa buka tadi surat Al-Baqarah berapa jumlah suratnya, ayatnya saya jadi ingat ummatan wasatan. Penjelasan ini luar biasa. Itu berlalu belasan tahun tapi alhamdulillah biwasilah grup ngopi saya jadi ingat. Alhamdulillah. Terasipun ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Niki panjang sekali ayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahbabina wa liman ahsana 'alaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila Mbah Najmuddin wa zaujati wa Mbah Sofari wa zaujati wa Mbah Sud wa zaujati wa Mbah Hamdari wa zaujatai wa ila Mbah Yai Berhati wa ila Mbah Yai Mubarak Amafullah wa ila hadratil ruhi Mbah Yai Alilat ada hadirat Bahi Sabrawi wa Bahi Sanusi wa Bahi Jurid wa khususan ila Bapak Mat Sairi wa zaujati wa Bapak Sugiman bin Kasirin wa Ibu Listiana Sari wa ila Bapak Saleh wa summa ila Pak Ali Reja wa zaujati wa Bapak Kastadi wa zaujati wa Mbah Kasem. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Wa nas'alul barakata fi hadzal munasabah. Tawrah tafsir jalal jami'a man hadara fi hadzal majlis mubarak. Ya Allah, Allahumma ya Allah, istajib du'ana jami'an, istajib du'ana jami'an, istajib du'ana jami'an ya Rabb. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanjilana biha min jami'il hajat ya Allah, wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa khatimatun hasanah. Allahumma kshifil ghummata 'anil ummah. Allahumma asrif 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a 'anil virus corona wa ghairuhu ya Allah. Ishfina shifaa'an tammah wa 'afina fi abdanina fa antallahu alladhi la yaruddu sa'ila wa antallahu alladhi la yaruddu sa'ila ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allahumma rahmna bil Qur'an waj'al